Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aldita Salsabila, NIM A210180067. Saya dari kelas D mata kuliah Media Pembelajaran TIK. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang etika profesi. Pengertian etika profesi. Yang pertama yaitu pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti yaitu kebiasaan atau adat, akhlak, sikap, cara berpikir, dan watak. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Pengertian etika yaitu cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu pengertian profesi. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang memiliki arti janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Dan yang ketiga yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi yaitu sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi juga memiliki arti sebagai cabang filsafat yang mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi pada kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam etika. Di sini dijelaskan etika profesi secara umum. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Fungsi kode etik pada profesi itu sendiri adalah 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya yaitu etika profesi pada akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan, yaitu yang pertama, perilaku profesional. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Yang ketiga, standar teknis. Yang keempat, kepentingan publik. Yang kelima, integritas. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, objektivitas. Dan yang terakhir, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Hal-hal yang mencakup dalam etika profesi. Yang pertama yaitu ada prosedur kerja. Prosedur kerja adalah serangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan, tahapan, dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka untuk menyelesaikan suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu ada pedoman kerja. Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipakai untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum tentang perilaku di dalam bekerja.
Dan yang terakhir, ada keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja. Selanjutnya, cakupan di dalam etika profesi, yaitu pedoman kerja. 1. Pedoman kerja memiliki tujuan untuk perusahaan, seperti memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai yang terkait, serta memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, pedoman kerja dibutuhkan pada kondisi tertentu, seperti sebelum melakukan suatu pekerjaan, ketika terjadi revisi, dan ketika mengadakan penilaian apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Ketiga, pedoman kerja memiliki kegunaan untuk perusahaan, yaitu sebagai alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja, alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja, dan alat untuk perencanaan kerja dan pengembangannya di kemudian hari. Yang kedua yaitu ada aturan kerja. 1. Waktu dan kehadiran kerja, di mana di dalamnya mencakup penetapan waktu kerja didasarkan kepada kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu pakaian seragam, di mana pada waktu bekerja, setiap pegawai diwajibkan mengenakan pakaian kerja yang rapih dan sopan. Yang ketiga, kewajiban pokok pegawai, di mana setiap pegawai wajib melaksanakan perintah dan petunjuk dari atasan dengan penuh tanggung jawab. Poin ketiga yaitu prosedur kerja. 1. Manfaat prosedur kerja untuk perusahaan, yaitu melalui prosedur kerja yang dibuat dengan tepat, maka dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja yang sangat tepat pula. Yang kedua, menyusun prosedur kerja untuk perusahaan. Ini harus sesuai dengan kebijakan pimpinan dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kebijakan prosedur kerja untuk perusahaan harus sesuai dengan kebijakan pimpinan. Suatu organisasi wajib mengikuti petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala dengan tepat pada waktunya. Dan poin terakhir yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. 1. Alat-alat keselamatan kerja yang harus dipelihara oleh setiap pegawai agar alat tersebut tidak rusak. Yang kedua, penerapan K3 di perusahaan, yaitu dengan cara mematuhi ketentuan-ketentuan tentang keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. Yang ketiga, aturan-aturan di perusahaan, yaitu setiap pegawai dilarang membawa, memindahkan, dan meminjamkan alat atau perlengkapan milik perusahaan tanpa izin yang berwenang. Etika di saat bekerja, yaitu etika yang baik di saat bekerja. 1. Datang tepat waktu. 2. Berpakaian rapih. 3. Bertutur kata sopan. 4. Menjaga kerapihan area kerja. 5. Memahami aturan di tempat kerja. Lalu, etika yang tidak baik di saat bekerja. 1. Datang terlambat. 2. Berpakaian tidak rapih. 3. Bertutur kata tidak sopan. 4. Tidak menjaga kerapihan area kerja. Dan yang kelima, melanggar aturan di tempat kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.